Saudara calon presiden di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo merespons Presiden terpilih Prabowo Subianto yang bilang kalau tak mau kerjasama jangan mengganggu pemerintahannya. Menanggapi Prabowo yang meminta jangan mengganggu kepada pihak yang tidak mau bekerja sama, Ganjar menjawab retorik. Ganjar bilang pihak yang diajak kerjasama malah bisa mengganggu dan pihak yang berada di luar justru membantu. Menurut Ganjar, partai politik dan masyarakat sipil diperlukan di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintahan yang sedang berjalan. Sama untuk jangan jadi pengganggu gitu Mas. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh ya. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik gitu. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Dalam pidato di acara Rakornas PAN di Jakarta, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah pernyataan yang mengandung multitafsir. Mengajak semua pihak bekerja sama membangun Indonesia, Prabowo lalu menyindir pihak yang tak mau kerjasama. Kata Prabowo, kalau tak mau kerjasama, jangan mengganggu. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silakan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Dalam forum yang sama, Prabowo juga menyinggung ada partai yang mengaku-ngaku sebagai pemilik presiden pertama, Bung Karno. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Berikutnya, Prabowo menyinggung soal dukungan presiden-presiden sebelumnya untuk dirinya, mulai dari Gus Dur, Jokowi, dan SBY. Tapi, tak menyebut nama mantan presiden Megawati Soekarno Putri. Di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, membantah pernyataan Prabowo ada kaitannya dengan sulitnya membangun komunikasi politik dengan partai politik tertentu. Nah, hal-hal seperti ini memang sering sekali disampaikan Pak Prabowo ya. Ya sehingga menurut saya kita nggak perlu mempertanyakan diarahkan kepada siapa, apalagi mengartikan ya mencocok-cocokkan. Oh, ini ada partai yang sulit komunikasi dianggap begitu. Lalu dianggap bahwa tujuannya ke sana. Enggak, sama sekali enggak. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpandangan, pernyataan Prabowo bisa menimbulkan tafsir ada pesan politik tertentu. Saya tidak tahu persis ya siapa atau kelompok mana yang dianggap mengganggu. Tetapi memang kalau boleh menyarankan, pernyataan-pernyataan yang bisa disalah tafsiri oleh pihak manapun, termasuk oleh media, itu sebaiknya dikurangi. Konteks internal bertemu dengan latar belakang personal tentara yang hitam putih. Jadi itu kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat mudah sekali untuk ditafsirkan ada pesan lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi menurut saya ke depan Pak Prabowo harus lebih banyak berhati-hati ya mengeluarkan pernyataan. Sebelum pernyataan Prabowo di Rakornas PAN, bergulir lebih dulu wacana Presidential Club. Prabowo telah menjalin komunikasi politik dengan partai koalisi di luar koalisi Indonesia Maju. Namun, sejauh ini belum bisa bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Tim Liputan, Kompas TV.
Sejumlah pernyataan multitafsir keluar dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Rakornas Partai Amanat Nasional. Mulai dari diksi tak mau kerjasama jangan mengganggu, kemudian menyinggung Bung Karno yang seolah-olah milik partai tertentu dan mengklaim dukungan dari sejumlah presiden sebelumnya termasuk Presiden saat ini Joko Widodo. Apakah pernyataan Prabowo itu berkaitan dengan belum terwujudnya pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus, lalu juga bergabung saat ini politisi Partai Gerindra Andre Rosiade dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Deddy, Bang Jai. Thank you udah mau gabung, Bang Andre. Oke lah, kemudian kemarin kepada kami Bang Habib bilang bahwa pernyataan yang soal apa tuh yang kemarin itu ya, masalah jangan ganggu-ganggu kalau tidak bergabung ke pemerintahan itu tidak menjurus pada hal partai tertentu, normatif saja. Tapi kalau sampai menyinggung soal partai dan kaitannya dengan Bung Karno, kemudian dukungan presiden di luar Bu Mega, ada yang nanggapinnya bahwa ini lagi nyinggung partai tertentu nih. Betul atau enggak tuh? Nah, begini Stifal, kalau kita mendengar sebenarnya tidak ada masalah ya. Bahkan saya baca pernyataan Pak Ahmad Basara, Pak Said Abdullah, itu pimpinan PDI Perjuangan itu memberikan hal yang positif ya. Bahwa memang kita harus akui Bung Karno itu milik seluruh rakyat Indonesia. Beliau adalah presiden pertama kita, tokoh proklamator kita, pahlawan nasional kita, dan orang yang sangat-sangat berjasa dalam memerdekakan Indonesia. Sehingga pastinya memang Bung Karno milik kita semua, milik seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia. Jadi tidak ada masalah dengan pernyataan Pak Prabowo, dan saya baca pernyataan elit PDI Perjuangan juga tidak ada masalah. Saya bingung nih, tiba-tiba bikin acara beginian gitu loh. Nah, karena ada yang menanggapi bahwa juga jangan-jangan tadi, lagi menjurus ke PDIP karena kan afiliasinya terang itu ke Bung Karno gitu, Bang. Itu satu. Yang kedua tadi, pernyataan Mas Ganjar tadi, video yang ditayangkan itu juga sangat bagus ya. Perlu kita apresiasi. Mas Ganjar sudah menerangkan dari A sampai Z itu tadi. Bagaimana peran pemerintah, peran yang di luar pemerintah, dan peran yang berada dalam pemerintah itu juga sangat bagus pernyataan Mas Ganjar yang tadi disampaikan. Bang Habibur Rahman juga sangat baik. Jadi memang Tifa, saya rasa setelah kontestasi yang panas ini, kita saatnya saling bekerja sama, menenangkan perasaan, ya bersatu padu untuk membangun Indonesia. Apakah nanti posisi ada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, dua-duanya punya peran yang penting, yang sangat baik bagi bangsa dan negara kita. Ini yang paling penting. Dan terus terang, saya ingin sampaikan, kerjasama Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan, sama Bang Deddy Sitorus yang ganteng itu hubungannya sangat baik. Di parlemen kami sangat harmonis, ya. Meskipun kami dalam kontestasi pilpres berbeda pilihan, bertarung di pileg juga. Coba tanya Bang Deddy itu. Kerjasama kami di parlemen, PDI Perjuangan dengan Gerindra sangat baik. Komunikasi pimpinan PDI, Mbak Puan Maharani, dan pimpinan Gerindra, Bang Sufmi Dasko, juga sangat baik dan harmonis. Jadi tidak ada masalah. Jadi kalau Kompas, saya ingin sampaikan, mari kita bikin acara yang sejuk-sejuk gitu loh. Masa nggak suka lihat orang harmonis gitu loh. Gitu loh. Kalau gitu saya coba ke Bang Deddy. Bang Deddy, ada yang menilai bahwa jangan-jangan ini lagi nyinggung PDIP nih, karena sampai sekarang belum menyampaikan secara tegas begitu posisinya di pemerintahan setelah Pilpres ini. Anda merasa ini memang lagi nyinggung PDIP atau gimana, Bang? Kalau teks dan konteks urutan semua kejadian, saya kira wajar saja kalau ada orang yang berspekulasi seperti itu. Itu kan nggak terhindarkan. Maka sebenarnya saya sangat berharap kepada Presiden-elek kita, Pak Prabowo Subianto, mungkin sebaiknya mengurangi. Karena kan beliau saya dengar begitu berapi-api bagaimana membangun kerukunan, kerjasama, kolaborasi. Nah, kalau muncul kalimat-kalimat seperti ini yang kemudian justru kan kontraproduktif. Jadi misalnya menurut saya, ya Pak Prabowo itu utang penjelasan apa yang dimaksud dengan mengganggu itu kan. Itu beliau pribadi menurut saya sebagai presiden terpilih harus menjelaskan itu. Karena ini kan menjadi kekhawatiran sebagian pihak. Apakah ini artinya ke depan akan tidak boleh ada yang namanya sifat kritis, protes, ketidaksetujuan gitu ya.
Ini kan menjadi kekhawatiran masyarakat sipil dan itu ke kami banyak sekali masukan. Nah, mungkin kalau saya pribadi masih berpikir positif, mungkin saya kaitkan katakanlah dengan menjaga kekayaan alam kita, bla bla bla. Bisa jadi yang dimaksud Pak Prabowo adalah para penikmat kekayaan alam, mereka yang suka impor-impor, mereka yang suka menggarong ke apa namanya APBN. Kalau ke sana arahnya ya oke gitu. Tetapi ketika kemudian dikaitkan dengan tidak mau kerjasama, nonton pinggir jalan gitu ya, jangan mengganggu. Ini kan tafsir orang berpotensi untuk menjadi sangat negatif. Itu tafsir Saya kira- orang, kalau dari PDIP nangkapnya juga sama? Kalau kami belum pernah membicarakan secara resmi, tetapi kami tidak ingin suuzon lah, tidak ingin langsung memvonis negatif. Nanti kita mungkin bisa diskusi dengan kawan-kawan Gerindra. Tetapi yang paling baik menurut saya Pak Prabowo memang harus menjelaskan makna. Karena kalau Andre saja yang ngomong ini kalau menurut saya kurang kuat. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat urgent. Apa itu yang dimaksud dengan mengganggu gitu ya? Ini kan apakah itu sifatnya warning, apakah himbauan gitu kan? Ini orang jadi multitafsir. Itu menurut saya sangat penting. Lalu yang kedua soal klaim terhadap Bung Karno. Ini justru kita bangga ini disinggung ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita merasa sejak Orde Baru kan ajaran-ajaran paham, lalu kemudian jasa perjuangan Bung Karno itu kan dilakukan proses desoekarnoisasi oleh Orde Baru. Ketika ada partai lain merasa bahwa Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia, sejarahnya dan paham-paham serta ajarannya termasuk Marxisme, kami bangga karena memang betul. Bung Karno bukan hanya milik bangsa, Bung Karno itu milik dunia. Dengan kasih Asia Afrikanya, gerakan non-bloknya, dengan dukungan terhadap negara-negara Arab, Afrika untuk merdeka. Saya kira Bung Karno itu milik dunia dan kami selama ini memang sendirian. Tidak pernah kami mengklaim, bahkan Pancasila aja kita selalu menyebut Bung Karno adalah penggali. Gitu loh. Jadi PDI Perjuangan juga tidak pernah merasa melakukan klaim tunggal terhadap Bung Karno. Oke, saya ke Mas Jayadi kalau gitu. Anda menangkapnya bahwa pernyataan Pak Prabowo dalam satu momen yang sama dengan 3 topik yang dirasa berbeda oleh banyak orang ini normatif saja atau ada maksud tertentu begitu Mas Jayadi? Iya, pidato itu kan konteksnya di acara Rakornas PAN, Rakornas partai politik kan. Satu. Yang kedua konteks lainnya adalah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih sedang dalam masa transisi untuk menyiapkan pemerintahannya ketika nanti disumpah sebagai presiden kan gitu. Jadi kalau lihat konteks itu, maka yang ketiga dalam konteks itu salah satu upaya yang menonjol adalah upaya untuk menopang pemerintahan Pak Prabowo ke depan dengan koalisi atau kerjasama partai-partai gitu. Karena bagaimanapun kita tahu koalisi atau kerjasama partai-partai yang mendukung Prabowo di pemilu 2024 lalu kan dari segi hitung-hitungan kursi di DPR kan masih kurang. Ya, meskipun kan belum ada yang resmi menyatakan bergabung kan. Meskipun ada tanda-tanda dari Nasdem, PKB atau yang lainnya gitu. Jadi kalau kita kalau kita membaca pernyataan Pak Prabowo dalam konteks itu, maka tentu saja yang paling menonjol adalah itu berarti ditujukan kepada partai yang belum mau atau kira-kira memberi sinyal tidak mau menjadi bagian dari pemerintahan gitu. Kalau dikaitkan dengan rencana pertemuan antara Prabowo Mega, kemudian ada yang menilai jangan-jangan ini nyinggung yang belum ada perkembangannya sama sekali nih antara rencana pertemuan antara kedua tokoh ini. Itu masuk akal nggak? Ya masuk akal juga bisa aja. Tapi begini menurut saya pertama kerjasama atau koalisi atau berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu kan sama-sama kerjasama. Jadi berada di dalam pemerintahan itu bekerja sama kan gitu. Berada di luar pemerintahan juga sebetulnya kan bagian dari kerjasama untuk yang satu memberikan cek, memberikan pengawasan, yang satu kan berupaya untuk menjalankan agenda-agenda langsung dari pemerintahan yang sedang
berkuasa gitu. Jadi kerjasama seharusnya didefinisikan secara lebih luas. Yang kedua, kalau partai atau terutama partai ya, kalau dia berada di luar pemerintahan, itu pengertiannya tidak penonton, karena perannya kan jelas, bukan penonton. Ada peran masing-masing gitu di situ. Jadi ibarat tim sepak bola, para partai yang berada di dalam pemerintahan bukan berarti mereka pemain yang di lapangan, sedangkan yang berada di luar pemerintahan itu pemain cadangan. Bukan, kalau menurut saya itu tidak tepat. Kalau menurut saya mereka sama-sama pemain, punya fungsi masing-masing. Jadi dua-duanya harus berfungsi. Nah, kalau jadi berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan adalah bentuk kerjasama kalau menurut saya gitu. Yang ketiga, nah berikutnya satu lagi. Singkat saja, Mas. Satu lagi. Membangun ya, membangun itu kalau menurut saya bukan hanya ekonomi, membangun itu juga adalah membangun politik, membangun demokrasi. Jadi kalau orang berfungsi sebagai bagian dari demokrasi itu bagian dari pembangunan begitu. Kenapa kemudian kami diskusikan ini, Bang Andre? Karena ada yang mengaitkan bahwa omongan yang disampaikan Pak Prabowo dalam acara PAN kemarin itu jangan-jangan berhubungan langsung dengan wacana pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega yang sampai sekarang belum ada follow up-nya begitu, belum ada perkembangannya. Jadi gimana nih prosesnya, rencana untuk pertemuan dua tokoh ini, Bang, sebetulnya? Jadi atau enggak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Muzani ya, Bang Muzani, Sekjen Partai Gerindra, bahwa Pak Prabowo dan Bu Mega tentu insya Allah akan bertemu. Nah, tinggal soal momen dan waktunya kapan ya. Tentu Pak Prabowo dan Bu Mega yang lebih memahami pasnya. Apalagi kita hormati ya, Bang Deddy Sitorus ini PD Perjuangan punya agenda partai yang akan diselesaikan. Ada rakernas dan lain-lain. Tentu kita menunggu dulu proses yang berjalan di internal PD Perjuangan. Nanti pada saat yang tepat setelah rakernas, insya Allah tentu akan ada pertemuan. Ya, Indonesia ini negara besar, seluruh pimpinannya semuanya negarawan ya. Apalagi Pak Prabowo dengan Bu Mega punya hubungan yang sangat baik dan harmonis. Keluarga Pak Prabowo juga dekat dengan keluarga Bu Mega. Tinggal tunggu saja lah waktu momentum yang pas. Jadi kalau dibilang ada deadlock, makanya kemudian Pak Prabowo nyinggung itu di acaranya PAN, itu nggak benar ya? Atau gimana tuh? Nggak ada deadlock, komunikasi kami sangat baik. Sekali lagi, kerjasama kami di parlemen sangat baik. Jadi kerjasama di parlemen itu bisa berjalan dengan baik, tentu menunjukkan hubungan yang sangat baik. Nggak mungkin PD Perjuangan duduk bareng dengan Gerindra melaksanakan agenda-agenda kenegaraan dan pemerintahan serta kerjasama di legislatif itu bisa berjalan dengan lancar kalau hubungannya nggak baik. Hubungannya saya pastikan dengan baik, sangat baik gitu. Gitu loh. Oke, kalau gitu saya confirm ke Bang Deddy, apakah kemudian ada faktor Jokowi nih yang membuat akhirnya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo ini masih belum kunjung berjalan, bahkan sebelumnya kan kita ingat juga Mbak Puan juga sempat ditugaskan begitu untuk bisa mengatur bagaimana pertemuan ini berjalan begitu, Bang Deddy? Iya, kalau soal pertemuan tadi saya sepakat dengan Andre, pada waktunya itu akan terjadi karena tidak ada barrier psikologis, politis, ya, atau barrier-barrier lain yang bisa menghalangi atau membuat tidak mungkin Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi soal kapan waktunya, kan tentu masing-masing punya hitungan sendiri. Ya, misalnya kami selama beberapa waktu ini masih baru selesai dengan urusan legal konstitusional di MK, ini berproses di PT UN kan gitu ya. Tim pemenangan juga baru kemarin dibubarkan kan seperti itu. Lalu partai sudah masuk pada agenda-agenda konsolidasi pasca pemilu. Kita kumpulkan semua anggota dan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Kita ketemu dengan kepala-kepala daerah dari seluruh Indonesia. Nanti tanggal 24 sampai 26 kita mengadakan rakernas. Jadi terus kita berputar. Kita punya kesibukan tersendiri dalam konteks kepartaian dan juga kebangsaan gitu. Nah, kalau urusan dengan pemerintahan yang baru, saya kira kan waktu juga masih sangat panjang ya, masih Oktober gitu ya, masih beberapa bulan. Nah, kami sebagai partai yang baru selesai melakukan pemilu dan pilpres, ini kan juga selain butuh evaluasi, butuh juga kami untuk segera berkonsolidasi dalam rangka pilkada. Jadi
itu proses yang nggak mudah, karena kalau sekadar pertemuan pribadi Pak Prabowo. Prabowo dengan Ibu Mega, saya kira kan itu anytime bisa dilakukan. Oke. Tapi kan orang tentu berharap pertemuan ini adalah dalam konteks politik tentunya, dalam konteks pemerintahan gitu ya. Oke. Nah, di PDI Perjuangan sendiri sampai hari ini belum pernah sekalipun membahas masalah itu. Jadi kan nggak bisa ujuk-ujuk juga ini kan, gitu loh. Jadi saya kira nanti pada saatnya, apakah itu pasca Rakernas atau sebelum Oktober atau setelah Oktober, kami pastikan bahwa PDI Perjuangan akan selalu berjuang bersama pemerintah manapun, tetapi memang posisinya yang bisa jadi ya, dan itu belum diputuskan juga. Jadi saya kira nggak usah terlalu khawatir atau dipertentangkan soal pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, kaitannya dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi soon will be history gitu loh. Jadi nggak usah dikait-kaitkan lagi ya. Sudah kami tangkap. Sudah kami tangkap maksudnya Bang Deddy. Terakhir Mas Jayadi, singkat saja, apakah ada hubungannya nih masalah peran Jokowi ini di antara pertemuan antara Prabowo dan Mega yang rencananya bakal berlangsung tapi ternyata sampai sekarang nggak jadi-jadi juga? Ya menurut saya ada ya. Tadi clue-nya kan sinyalnya dari Bang Deddy jelas bahwa kalau pertemuan itu soal pertemuan pribadi nggak ada halangan apapun, anytime bisa dilakukan. Tapi ini kan pertemuan politik. Nah kalau pertemuan politik itu kan terkait dengan ini muatannya apa? Apakah pertemuan itu cuma antara Pak Prabowo dengan sebagai ketua Gerindra atau presiden terpilih dengan Bu Mega sebagai ketua PDI? Atau apakah di dalamnya juga ada agenda terkait dengan posisi dan peran Pak Jokowi yang akan dibicarakan juga dengan Bu Mega dan sebagainya. Apalagi di situ juga di koalisi Pak Prabowo sekarang ada Pak SBY misalnya kan. Nah kalau itu semua kalau aspek-aspek agenda itu belum jelas, maka memang perlu waktu untuk memprosesnya. Oke, baiklah. Tentu perkembangan ini menarik untuk kita cermati bersama. Mas Jayadi Hanan, terima kasih. Bang Andre Rosiade, terima kasih. Bang Deddy Sitorus, terima kasih juga sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore semuanya. Yuk, duluan Bang.